Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roi Dewi Sabana, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang, nomor peserta PPG 2015 03823190 dengan NIM PPG 22322052. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melakukan pembelajaran dengan materi sejarah peminatan strategi pergerakan nasional kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 1 Tunjungan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Jikri. Kenapa? Kalian. Tidak boleh. Mungkin sakit atau yang Sakit, Bu. Oh, sakit. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak mohon ada perwakilan satu yang memimpin doa. Silakan ke depan. Siapa? Dewi. Oh, Dewi. Silakan Mbak Dewi. Oke, di situ tidak apa-apa. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kegiatan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa yang kalian bacakan tadi bisa memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Oke. Agar kalian tidak putus asa, yuk semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan pegang untuk memimpin. Yuk semuanya berdiri yuk. Ya. Menjunjung tanah airku Indonesia berdua. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Tolong dong tepuk tangan untuk Mega. Untuk yang pertama, untuk hari ini nanti kita akan melaksanakan pembelajaran tentang pendekatan dan strategi pergerakan nasional. Materi pokok pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pendekatan pergerakan nasional, strategi pergerakan nasional, dan organisasi pergerakan nasional. Harapan dari Broi, dari tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, harapannya kalian bisa memahami penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan tentang strategi pergerakan nasional. Beliau siapa? Presiden pertama Indonesia. Siapa namanya? Soekarno. Yang ganteng ini siapa? Soekarno. Ini siapa? Bung Karno. Bukan. Jenderal Sudirman. Ini Insinyur Soekarno. Ini Soekarno. Bung Karno. Murah. Gusti Murah. Rai. Beliau tunjuk ya, pegang. Yang terbesit dalam pikiranmu tentang beliau. Iya, Soekarno merupakan presiden pertama negara Republik Indonesia dan beliaulah yang menyatakan bahwa Indonesia merdeka dan membacakan teks pertama kali naskah proklamasi. Apa miliki dalam kehidupan sehari-hari. Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Gagal coba, itu seterusnya. Berapa kali kalian gagal coba lagi berapa kali? Ya sampai berhasil. Sampai berhasil. Contoh oleh Insinyur Soekarno 1901 sampai 1920. PKI Perjuangan Pergerakan Nasional. Ada apa ya? PKI itu pergerakan nasional, dia pemberontakan atau pejuangkan atau organisasi pergerakan nasional. Dua-duanya. Ada bisa membantu Broi awalnya dia itu siapa? Organisasi apa? Pejuang, betul?
Betul? Tepuk tangan untuk Faisal. Awalnya seperti itu. Berarti dia baca materi ajar Buroi sampai selesai. Jelaskan Faisal PKI antara awalnya dari pejuang sampai nanti akhirnya menjadi. Yuk. Karena Partai Komunis Indonesia berawal dari pecahan Sarekat Islam, yaitu SI dulu terbagi menjadi SI putih dan SI merah, yang mana SI putih akan berubah menjadi Partai Masyumi yang tergolong agamis, dan SI merah akan terpecah menjadi Partai Komunis Indonesia, yang dimana keduanya pada saat dahulu pada zaman pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia, kedua-duanya sama-sama bertujuan untuk di dalam perjuangan pergerakan nasional, tetapi dengan jalan mereka masing-masing. Oke, kalau SI putih itu siapa yang prakarsai? Tokohnya siapa? SI putih seperti Ki Agus Salim, Terus Haji Samanhudi. Oke, yang merah, yang perempuan ini. Tahan dulu, Mas. Yang merah siapa? Cahayu. Oke, betul, semuanya betul. Untuk yang merah atau SI merah itu adalah musuh. Oke, terima kasih. Diskusikan bersama kelompok kalian permasalahan tentang nanti dulu. Untuk dulu kelompoknya, yang pertama kelompok Jawa. Arfanda, Ilham, Mahda Fikia, Rehan, Dewi, Suci, Cynthia, dan Indi Kumala ini kelompok yang di pertemuan yang kemarin masih tetap sama. Nanti silahkan kalian pilih ketua kelompok yang kalian anggap mampu untuk menjelaskan materi-materi yang akan mereka presentasikan. Paham ya? Oke, selanjutnya silahkan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh kasih waktu 5 menit? Ayo. Siapa yang berani? Tapi iya di kota. Enak loh. Kelompok Jawa berarti sebelah sana. Turut ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ya. Satu ya. Oke, ini Bu Roi bagikan untuk RKP di kelompok. Sumatera, RKPD, Kalimantan dan Sulawesi. Yang harus kalian diskusikan yaitu permasalahan tentang bentuk strategi pergerakan nasional Budi Utomo, serta jelaskan sejarah berdirinya organisasi MASMI. Maksudnya jelaskan sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo, Indis Partits, Perhimpunan Indonesia, dan Sarekat Islam. Jadi kalian harus mengetahui bentuk pergerakan dulu dari masing-masing organisasi tersebut. Setelah itu baru kalian mendeskripsikan tentang berdirinya organisasi Jawa tadi apa? Perhimpunan Indonesia, Sumatera, Indis Partits, Kalimantan, Utomo, Sulawesi, Sarekat Islam. Islam. Silahkan Bu Roi kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan itu. Jangan lupa masing-masing kelompok satu yang disiapkan. Siapa yang nanti akan presentasi? Siapa nanti yang akan membuat pertanyaan untuk masing-masing kelompok yang paham ya? Dan harapannya masing-masing kelompok bisa bekerja sama dengan baik, bisa membantu kelompoknya waktu presentasi. Silakan dikerjakan 15 menit mulai dari sekarang.
Nanti didampingi ya, Mega sama siapa ya? Selesai ya? Selesai? Selesai ya? Kelompok berapa dulu yang siap nanti? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi? Sulawesi terakhir. Sumatera. Ayo, Sumatera. Terus? Jawa. Jawa. Kalimantan ya. Terus Sulawesi ya. Kalimantan ketiga, Sulawesi terakhir ya, Faisal. Terakhir ya. Oke yuk, semua berdiri dulu. Berdiri. Sudah? Nggak apa-apa, berhadapan aja, nggak usah hadapan. Sudah? Silahkan kalian pegang pundak teman kalian. Bukan kalian pegang pundak sendiri. Bukan rangkulan, bukan. Ini gini. Ya sudah semua, ayo. Oke. Pegang pundak temannya. Sudah? Ayo ready? Ready, oke. Sudah ya, semuanya sudah. Oke, yuk. Hai temanku, sambil tepuk-tepuk ya. Hai temanku. Hai temanku. Hari ini saya siap. Kelompok kami siap. Untuk melakukan presentasi. Semoga berjalan dengan lancar. Semuanya nama kelompok Jawa. Jawa. Tega ya? Kelompok Sumatera ya? Apa Kalimantan? Sumatera. Ayo Vega. Sama siapa Ga? Sama Fani. Siapa? Fani Ardiana. Oh Fani dia. Ya. Oke, yuk maju yuk. Man, Man. Silakan yang lain bisa menyimak dengan baik. Silakan nanti bisa bertanya kepada kelompok Sumatera untuk menanyakan terkait materi yang mereka bahas. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan juga berpresentasi mengenai tentang indeks partis. Dan di sini saya atas nama Mega Rustia dibantu rekan saya dan kami berdua mewakili kelompok Sumatera akan menjelaskan tentang indeks partis, yaitu Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda atau di Indonesia, berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai atau disebut dengan 3 orang, yaitu pertama Dawes Dekker, Cipto Mangkusumo, dan juga Ki Hajar Dewantara. Partai ini menjadi organisasi oleh orang-orang pribumi dan juga campuran Hindia Belanda. Tujuan organisasi ini adalah untuk
membangun patriotisme semua terhadap tanah air yang telah memberikan lapangan hidup kepada mereka. Dan sikap tegas Indies Partis ini tampak dalam semboyan-semboyannya mereka, yaitu berbunyi Indi Los van Holland atau Hindia bebas dari Belanda, dan juga Indi for India atau Indonesia untuk orang Indonesia. Cita-cita atau tujuan organisasi ini disebarluaskan melalui surat kabar yang bernama The Express. Dan selain itu, organisasi ini dianggap menjadi organisasi politik pertama di negara Indonesia. Sebab apa? Karena secara tegas menyatakan diri sebagai organisasi politik yang mempunyai cita-cita mencapai Indonesia yang merdeka. Organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintah Hindia Belanda dan juga menuntut agar Indonesia bisa merdeka. Indies Partis ini dibubarkan pada tanggal 4 Maret 1913 karena organisasi ini bersifat aktivitasnya yang dianggap membahayakan pemerintah Hindia Belanda. Namun organisasi ini dibentuk kembali dengan nama yang berbeda, yaitu Insulin. Perubahan nama ini sebagai upaya mempertegas tujuan organisasi yang ini menuju kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman mempunyai persoalan atau juga pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Dua penanya ya. Kelompok Jawa dulu. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Avanda Ernest dari kelompok Jawa. Mengapa nasionalisme pada negeri yang terjajah cenderung revolusioner dan progresif? Ulangi lagi, mengapa? Mengapa nasionalisme pada negeri yang terjajah cenderung revolusioner dan progresif? Yang kedua, perkenalkan. Akan ada Muhammad Nuris dari kelompok Sulawesi yang menanyakan apa gagasan yang dimunculkan masing-masing dari tiga tokoh tersebut. Apa gagasan yang dimunculkan dari ketiga tokoh Indies Partis? Apa saja yang gagasan yang dikeluarkan oleh masing-masing tiga? Ya, gagasannya. Boleh nanti kelompok lain membantu kelompoknya Pega atau kelompok Sumatera. Jangan lupa kelompoknya juga bisa membantu. Mau dijawab pertanyaan dari Jawa, kelompok Jawa dulu atau kelompok Sulawesi dulu? Pas itu saya nulis. Oke, kelompok Sulawesi berarti ya. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Jawa. Sulawesi. Indies Partis dibentuk oleh tiga serangga, yaitu Eus Dekker, Cipta Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Ini guna mengadakan kerjasama antara orang Indo dan orang Indonesia asli atau Bumi Putra. Gagasannya itu ya. Yang lain ada yang bisa membantu? Dewi? Enggak. Kelompoknya sendiri ada yang bisa membantu? Selain itu, gagasan yang lain selain itu dijabarkan oleh Fani tadi. Faisal mungkin? Saya akan menambahkan karena apa? Tiga serangga itu mempunyai tujuan agar Indonesia itu menjadi negara yang merdeka melalui organisasi yang bernama Indies Partis, sehingga di dalam organisasi ini nantinya akan memunculkan tujuan, yaitu mempunyai tujuan untuk membangun patriotisme agar mempunyai sebuah pedoman. Bangsa Indonesia mempunyai pedoman dan juga mempunyai harapan untuk merdeka ke depannya. Selanjutnya dari cukup kelompok Sulawesi. Oke, selanjutnya kelompok Jawa. Kenapa cenderung revolusioner dan progresif? Progresif mengalami perubahan atau peningkatan yang baik.
Ya, saya akan menjawab karena apa? Pergerakan nasional di Indonesia itu tidak hanya satu organisasinya, melainkan konsep nasionalisme pada masa sekarang masih relevan, akan tetapi tafsirannya dan pemaknaannya sebisa mungkin fleksibel dan juga dinamis, bukan sesuatu yang sempit dan terbatas. Dan melalui organisasi-organisasi inilah yang diharapkan para tokoh-tokoh penting atau tokoh-tokoh yang bisa menjadikan negara Indonesia yang merdeka. Bukan hanya satu organisasi, tetapi organisasi bila satu organisasi nanti yang gagal akan digantikan lagi dan akan diperbaiki lagi ketika ada pemberontakan atau tidak sesuai dengan harapan atau dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Cukup. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, intinya organisasi-organisasi yang terbentuk di Indonesia itu memang progresif sekali. Karena apa? Upaya mereka untuk lepas dari para penjajah. Jadi dia atau para pahlawan atau organisasi-organisasi yang berdiri pasti akan berupaya ya dengan semangat juang yang sangat tinggi untuk apa? Bisa lepas dari para penjajah. Salah satunya yaitu tadi Indis Partis untuk membangun patriotisme. Patriotisme itu apa toh? Patriotisme itu apa? Rela berkorban atau kepedulian terhadap tanah air. Sampai sini sudah paham kaitannya dengan Indis Partis? Ada yang kurang kayaknya ya? Ada yang kurang. Ya, terus kurang lagi apa? Tadi pertanyaannya, Waalaikumsalam. Ya. Nanti pertanyaannya adalah satu, strateginya. Ada yang bisa membantu? Strategi yang dipakai. Strategi yang dipakai oleh Indis Partis bentuk strateginya. Indis Partis. Strateginya apa? Kooperatif. Kan ada dua kan strateginya kan. Nah, kalau Indis Partis kooperatif. Kooperatif itu apa? Yang ini bekerja sama dengan pihak Belanda. Cukup ya. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Dari pembelajaran dari ini terkait dengan strategi kebijakan nasional ya. Ada yang mau membantu Bu Doi untuk menyimpulkan hari ini? Yang lain baik Dewi. Kebetulan bahwa dalam kemerdekaan banyak sekali perjuangan yang harus dilalui. Kita harus menghargai perjuangan para tokoh yang telah memiliki kemerdekaan Indonesia. Oke, kelompok Sumatera. Ya, yang mau membantu refleksi dari kelompok Doi. Jadi pembelajaran pada hari ini itu mengajarkan atau menambahkan wawasan mengenai tentang organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, mulai dari Indis Partis atau yang disebut dengan IP, dan juga Perhimpunan Indonesia sampai dengan Sarekat Islam. Jadi bagaimana Indonesia itu mempunyai proses di mana proses itu mempunyai jalur yang panjang sekali, bukan hanya 1 tahun, melainkan beberapa tahun dan sesuai dengan harapan bangsa. Sehingga pada saat itu bangsa Indonesia memiliki para tokoh-tokoh penting yang mendirikan sebuah organisasi guna untuk melepaskan genggaman atau cengkraman dari pemerintah kolonial Belanda agar Indonesia bisa merdeka, bersaing dan juga bisa berduduk sederajat dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Coba kamu pegang. Silakan dibuka modul ajar yang sudah boleh kasihkan. Di bagian belakang ada latihan soal di mana mulai ingin mengetahui tingkat pemahaman kalian dalam memahami mulai dari presentasi yang sudah teman kalian lakukan. Ya, nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 sampai nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ditujukan kepada seluruh ketua kelas 10 dan 11 untuk dapat berkumpul di aula sekarang terkait dengan pembahasan saksi. Saya ulangi sekali lagi. Pengumuman ditujukan kepada ketua kelas 10 dan 11 untuk dapat berkumpul di aula sekarang terkait dengan pembahasan saksi. Ayo 1 sampai nomor 5. Dikerjakan semuanya ya.
ya untuk menjawab pertanyaan ya. Nomor 1, pegang. Soalnya kebaca belum? Iya. Nomor 1, strategi pergerakan radikal adalah menempuh cara, yaitu jawabannya adalah B. Menentang dengan keras pemerintah kolonial Belanda. Betul? Menentang dengan keras pemerintah kolonial Belanda di sini, yaitu dengan cara menentang dengan keras segala kebijakan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Selanjutnya, mulai panggil Agus. Kita belajar kooperatif yang mendukung beberapa organisasi dan negara lain dalam bentuk C. Bersikap keras dan menentang pemerintahan Belanda. Betul? Bersikap keras dan menentang pemerintahan Belanda dengan cara apa? Oke. Atau bersikap lunak. Selanjutnya, Risma. Malang dulu, Cahayu, nomor 3. Terus Iris, nomor 3 Iris, dibaca soalnya. 3. Perhatikan organisasi berikut. 1. Perhimpunan Indonesia. 2. Partai Nasional Indonesia. 3. Parindra. 4. Partindo. 5. GAPI. Organisasi pergerakan yang menempuh strategi pergerakan radikal dan kooperatif adalah B. Jawabannya? B. Mana saja? 1. Perhimpunan Indonesia. Yang kedua, Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, Partindo. Partindo. Selanjutnya mulai panggil Ivalisa. Oke, nomor 4. Organisasi strategi moderat adalah Organisasi moderat apa? D apa saja? Parindra, Gerindo dan GAPI. Strategi moderat tadi apa ya, Cak? Strategi moderat itu seperti apa? Strategi moderat perjalanannya seperti apa? Moderat. Menempuh strateginya seperti apa? Lebih condong ke pemerintah kolonial. Selanjutnya nomor 5, Faisal. Salah satu hal yang menyebabkan sebagian tokoh-tokoh pergerakan berubah haluan dari strategi radikal ke strategi moderat adalah E. Banyak tokoh-tokoh pergerakan yang ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Perubahan haluan garis perjuangannya itu dengan memiliki kerjasama dengan Belanda supaya berjuang untuk memajukan Indonesia dapat tetap berjalan. Yang betul semua siapa? Salah satu. 2, 3, 4, 5. Betul semua? Alhamdulillah. Selanjutnya, ada tambahan dari kelompok Kalimantan. Sulawesi. Iya, Tambahan dari saya. Jadi perjuangan pergerakan nasional Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yaitu kooperatif dan non kooperatif. Mana rata-rata awal perjuangan pergerakan nasional diawali dengan perilaku kooperatif kepada pemerintah kolonial. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, organisasi-organisasi tersebut melakukan perubahan perilaku yang dari kooperatif menuju non kooperatif. Dikarenakan mungkin ada kebijakan pemerintah kolonial yang Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat pribumi. Itu saja sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, nah untuk kita semua. Ini yang pertama terkait dengan strategi pergerakan nasional, yaitu terdiri atas 2 bentuk strategi, yaitu strategi radikal kooperatif dan strategi moderat kooperatif kerjasama atau tidak ya, atau menolak. Selanjutnya, strategi pergerakan radikal non
Partindo. Strategi pergerakan nasional bersifat moderat merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menghindari tindakan kekerasan atau perilaku yang keras dan ekstrim atau lebih lunak, lebih lembut dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para pendiri organisasi. Di antaranya yaitu DU, Parindra, Gerindo, dan GAPI. Ada oleh-oleh dari Bu Rocky? Alhamdulillah. Kata-kata. Anu gratis alim. Jangan lupa belajar karena pertemuan yang akan datang kita akan melakukan ulangan harian mulai dari materi. Berarti materi yang hari ini kita lakukan yaitu materi strategi pergerakan nasional bahkan organisasinya sendiri. Paham ya? Tidak hanya digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Pengguyung. Oh enggak, iya. Ya, silakan bisa mencari informasi yang bisa kita temukan di HP. Ya, tapi Pak terus pesan suara biasanya. HP, apa yang dinamakan Budi Utomo? Biasanya kayak gitu ya pesan suara ya, Pak. Sering nggak? Nanti kalau kita sering seperti ini, kita akan lupa dengan materi yang ada di buku. Harus belajar membaca, mengingat. Ya, paham ya? Paham ya? Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa belajar karena belajar itu wajib. Sulit. karena Saya. dengan membaca Membuka jendela dunia. Anggap saja ketika kita membaca itu kita sedang berjalan-jalan. Ya apa enggak? Ketika kita sedang membaca sejarah Asia, di mana di Thailand, anggap saja kita sedang jalan-jalan. Bayangkan dengan berdoa. Besok saya harus bisa ke sana ya Pak. Apa enggak? Iya. Oke, terima kasih. Untuk menutup hari ini, harapan tadi ya, pesan dari Bu Roy pokoknya harus belajar karena dengan belajar kita menjadi bisa. Dan harapan Bu Roy kalian bisa menerapkan apa yang sudah diupayakan oleh pahlawan yang telah berupaya memperjuangkan kemerdekaan kita dengan cara kalian satu, belajar dengan rajin, jangan mudah untuk berputus asa. Dan kalian sebagai generasi kalian harus memiliki cita-cita yang tinggi. Mencoba. Bu yakin kalian punya prestasi, punya kemampuan, punya bakat. Bakat nyanyi mungkin ada. Ada nih Pak Siti. Bakat nyanyi. Yang kau suka nyanyi. Ya mungkin bakat nyanyi. Bakat yang lain harus karena apa? Tadi yang sudah beri hidup aku bisa saja, namun tentang kalian harus mau mencoba. Ada apa dengan Dewi? Ya, hobinya nyanyi Bu. Oh iya Bu. Jadi di TikTok. Memang bisa ya ini pokoknya kalian harus bisa menerapkan itu ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kesimpulan hari ini yaitu tentang strategi pembelajaran yang sudah kita jelaskan. Harapannya kalian bisa memahami ini dan jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kalian bisa belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih karena tadi sudah mengerjakan latihan soal dengan baik tanpa ada yang remedi. Tepuk tangan kita semua. Kegiatan kita mohon ada yang membantu guru berdoa. Silakan di depan saja Faisal. Iya. Kalau dari sana sebelumnya untuk di sini ya kegiatan ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih untuk kita semua. Silakan berdiri. Ketika nanti Bu Loi bilang mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, ini semangatmu itu ya. Siap ya? Oke. Mana